Selamat datang Melisa. Terima kasih. Melisa Mariani, saya kenal pertama kali di acara Big Bad Wolf di Surabaya bulan apa tuh? Bulan Juli kemarin ya? Lupa, iya mungkin. Iya, percaya Benar. aja. Waktu itu acaranya Mizan yang membicarakan buku-buku klasik. Melisa ini mewakili Goodreads Indonesia menjadi salah satu pembicara di sana. Iya, Kemudian betul, bulan Juli pertengahan. eh, kemudian kita sempat kenalan sama Mbak Esti, sama Priska, dan teman-teman lain di situ. Terus saya balik ke Oslo. Nah, kemudian saya ikut sebuah book club, dan kebetulan book club itu bacaan bulanan yang waktu saya mau ikut itu si buku yang akan kita bicarakan ini. Nah, terus aku posting Tapi fotonya. di Goodreads atau apa, Mas? Kenapa? Book club-nya di Goodreads atau di mana? Ah, di Oslo, Oh, jadi Oslo, offline. Oslo Oh, Book di Club. Oslo. Jadi Hmm. dikelola oleh seorang, kayaknya sepasang deh, yang satu orang Amerika, yang satu orang Norwegia, atau mereka teman Hmm. aja ya. Soalnya aku baru pertama kali juga. Dan ini offline dan online sekarang. Awalnya sih offline, buku di aku ketemunya di meetup.com itu loh. Jadi banyak acara-acara event-event yang disediakan di situ, Oke. tergantung minat kita apa. Jadi gini, Melisa, waktu itu aku posting ke Instagram, terus Melisa langsung menangkap, menyambarnya bahwa ini salah satu buku favoritnya. Waktu itu saya belum baca. Nah, setelah saya baca, aku mengerti kenapa itu buku favoritmu. Jadi marilah kita akan menghasut orang-orang yang akan mendengarkan percakapan ini supaya menyukai buku ini juga atau Oke. terus saya Semoga hasutannya berhasil nanti. itu tergantung kita ya. Terus aku bukan orang yang terlalu terganggu sama spoiler, tapi tentu saja ada orang yang terganggu sama spoiler. Tapi menurutku juga kalau nggak ngomongin sampai sedetil-detilnya yang bisa spoiling, itu juga kayaknya cuman dancing around the bush, Hmm. nggak benar-benar masuk. Jadi saya saranin gimana kalau kita the first half of the conversation kita berusaha dancing around the bush, nanti habis itu kita bilang setelah titik ini Oh, baik. kalian berhenti dulu yang belum baca ya. Mbak, got it. Nanti di YouTube-nya juga aku kasih tanda. Oke, gitu ya. Buku yang akan kita baca judulnya Rebecca oleh Daphne du Maurier. Oh, kamu punya edisi yang itu. Bahasa Inggris ya? Hmm. Bahasa Inggris. Baru Oke. mau diterjemahin kan sama Misan, tapi nggak tahu itu gimana perkembangannya. Yang Oh, kemarin kata Mbak Esti itu di waktu acara BBW. oh itu salah satu yang kamu usulkan. Ya, pas pas aku ngomong pingin Rebecca ini diterjemahin, terus Mbak Esti langsung langsung nyamber, oh itu lagi kita persiapin gitu. Nah, berarti kan boleh di apa ya, informasinya boleh diteruskan ya, maksud ngomongnya sudah publik gitu kok. Ya, ya, Jadi ya. semoga segera deh. Lagian buku ini sudah public domain pasti ya. Hmm, I don't really know actually. Ngecek itu tahun Ah, 1938 diterbitkan pertama. oh ya, 1938. Kalau misalnya aku ingat benar 70 tahun sudah jadi public domain, harusnya sudah nih. Oke, kita mulai dengan kesan general kenapa menurut Melisa buku ini bagus. Kalau kesan general, mungkin di acara BBW juga aku pernah mention kalau aku suka sekali dengan buku Jane Eyre. Mas Ilon sudah pernah baca belum? Sudah, dan aku Oh, nggak sudah. tenggelam di buku itu. Tapi itu diskusi yang berbeda ya. Oh iya. Nah, banyak kemiripan antara buku ini dengan Jane Eyre menurutku. Tapi ya bedanya juga banyak sih. Mungkin kalau miripnya karakternya tuh sama-sama ya orphan, nggak punya siapa-siapa. Terus dia ketemu dengan sosok pria yang jauh lebih tua dari dia. Miripnya banyak sebenarnya. Nah, lalu akhirnya dua orang ini jatuh cinta, terus they agree to marry dan
ya setelah itu jalan ceritanya sendiri-sendiri lah ya. Lalu ada satu lagi yang eh, apa ya, atmosfer yang dibangun oleh penulisnya Rebecca ini, si Daphne du Maurier ini, dan Jane Eyre karyanya Charlotte Bronte itu juga mirip menurutku. Jadi dari apa ya, rumah atau mansion atau ya itu house-nya mereka itu yang brooding dan dark. Nah, itu suasana, salah satu suasana yang aku suka gitu bacanya di dalam sebuah buku gitu. Aku suka suka kalau kemarin Mbak Priska juga sempat sempat mention dia suka gothic literature ya. Aku juga suka. Dan itu bagiku suasana yang brooding itu salah satu daya tarik utama gitu. Nggak tahu, suka aja. Eh, Ya mungkin itu sih. Kapan baca pertama? Rebecca ini 2 tahun yang lalu barusan. Oh, barusan 2 tahun yang lalu ya. Eh, Ya, agak mundur ke Jane Eyre ya, karena itu nanti ya. jadi konteks buat saya. Aku percaya bahwa kadang-kadang buku itu menemukan pembacanya harus pada saat yang tepat juga, gitu loh. Kalau misalnya si penerima pembacanya itu nggak memenuhi syarat-syarat tertentu ya, ini teori saja, bisa jadi nggak nyambung di situ. Jadi Hmm. pengalaman saya baca klasik, Jane Eyre atau siapa Wuthering Heights itu saya nggak kena waktu itu, mungkin juga karena 10 belasan tahun yang lalu sih. Jadi mungkin situasi kehidupan berbeda, situasi pribadi juga berbeda. Hmm, ya, Jadi saya nggak nangkep. Saya pikir itu mungkin semacam prejudis ya, itu agak chick flick, chick lit. ya. Ya, nggak tepat ya. Nggak tepat sih, tapi pada saat itu prejudis saya mungkin begitu. Hmm, Jadi hmm. ketika eh, si apa namanya Oslo Book Club ini memilih buku ini, saya agak skeptis. Tapi saya udahlah, ini siapa tahu udah lama coba lagi. Dan betapa salahnya saya, betapa saya. Wow, ini buku klasik. Saya pikir buku klasik itu prejudis saya itu selalu paling nggak ada apa-apa, paling ngomong-ngomong aja, paling ceritanya bla 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 gitu kan. Seperti jangan kalau dikontraskan dengan sesuatu yang populer atau mainstream seperti film-film Hollywood pasti ada yang mati, ada yang kebakar, ada kejadian-kejadian yang membahana gitu. Ini nggak ada gitu loh. Kejadian pertama yang intens adalah ketika pesta dengan baju yang salah itu kan. Oh ya, betul. Itu pun sudah 200 halaman lebih. Lama gitu baru. Saya pikir kok saya masih baca ya, belum saya buang buku ini gitu loh. Hmm. Dan itu yang bikin secara umum the writing is excellent for me. Karena I agree. nanti kita bisa lebih mendalam lagi, walaupun dia bukan page turner yang mengandalkan apa yang terjadi selanjutnya, tapi aku seneng banget dengerin apa yang diomongin sama si penuturnya ini. Dan cara dia menuturkan sesuatu itu diselang-seling sama dia, apa yang dia lihat sama apa yang dia Nah, itu. interpretasikan. Do you want to say Kayaknya dia something about it? membayangkan sesuatu yang ya nggak tahu, kita sebagai pembaca nggak tahu itu bakal kejadian atau enggak. Tapi ternyata ya setelah kita selesai baca tahu, oh nggak seperti itu. Kayaknya kayak agak-agak overthinking kalau kalau aku bilang. Nah, itu salah ya, kita kita kemana-mana ya, loncat-loncat aja ya. Itu salah satu poin yang di Oslo Book Club itu dibilang. Jadi Ya. lagi-lagi saya berteori bahwa yang baca juga menentukan apa yang kamu interpretasikan dari bacaanmu. Jadi orang-orang yang bicara di situ, dua orang punya background sastra. Jadi Hmm. kritik sastra atau something like that. Jadi mereka kelihatan banget melihat ini sangat akademis, bahwa misalnya unreliable narrator bla 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 gitu ya. Terus ada lagi kayaknya aktivis LGBT di dalam situ. Nanti nanti ini ada interpretasi yang menarik lagi. Tetapi masalah penceritaan yang unreliable tadi, saya waktu ngomong di acara book club itu saya bilang gini, ingat yang ngomong ini umurnya baru 21 tahun. Dan setelah saya banyak baca juga ya di Iya, iya. buku-buku soal neuroscience dan sebagainya,
bahwa otak kita ini belum berhenti berkembang atau belum selesai Hmm. berkembang sampai umur 25. Jadi tentu saja saya jadi ingat, oh pantesan umur 21 sampai 25 itu gampang resah lah, gampang gampang terprovokasi, gampang terhasut, tapi juga Ah, gampang insecure dan sebagainya. Dan iya, itu menurut saya yang ditangkap iya, si penutur buku ini. iya, Menurutmu iya, itu gimana? iya. Memang sih kelihatan banget dia sangat insecure, apalagi kan dengan kehadiran Rebecca ini. Dan lucu lagi kita kan sampai sampai akhir buku kita bahkan sampai sekarang kita nggak tahu namanya siapa sih narator ini. Exactly. Nah, itu salah satu. Do you want to say more? Daya tarik dan apa ya, ya itulah. Saya kemarin malam tuh mikir, ini kayak donat sebenarnya. Donat itu, Hmm. bagian tengahnya itu nggak ada sebenarnya, tetapi dia didefinisikan oleh bagian pinggir-pinggirnya itu. Menurut saya itu Hmm. Rebecca. Rebecca ini nggak Hmm. ada, tapi dia didefinisikan di dalam cerita itu oleh orang-orang yang di sekitarnya, terutama oleh si penutur kata ini. Nah, Tapi di lain sisi, si penutur ini sama sekali tidak didefinisikan. Aku sebel banget, namanya ini siapa sih? iya, namanya nggak tahu sih. Iya, iya itu dia kelihatan sekali sangat insecure dari awal pun dia sudah yang umur masih muda juga, terus akhirnya dia menikah dengan Mr. De Winter ini, lalu dia merasa oh sekarang aku harus menjadi nyonya di Manderley dan apa ya pendahulunya adalah Rebecca itu yang jelas-jelas sangat berbeda dengan dia, dia cuman merasa seperti anak yang baru lulus sekolah seperti itu ya. Terus pendahulunya Rebecca ya sangat wajar sih menurutku dia lalu merasa insecure. Lalu dengan dikombinasikan dengan kecenderungan dia untuk overthinking itu juga jadinya itu menurutku itu membawa kita membaca itu jadi ya menarik sekali. Sebenarnya agak-agak nyebelin juga sih menurutku. Ini apa sih maunya? Kenapa kamu terlalu banyak mikir? Aku sempat mikir seperti itu ketika membaca buku ini. Tapi I can't look away, jadi terus aja baca kayak gitu. Karena bagiku buku ini page turner bukan karena actionnya, tapi karena menarik sekali mengulik isi pikirannya si narator ini. Iya, Gitu. aku selalu bilang bahwa kita kalau membaca itu seperti bercermin mencari elemen-elemen diri kita sendiri. Hmm. Kalau aku baca buku ini, aku langsung mikir, iya ya, waktu umur segitu, aku ya kayak gitu. Maksudnya bukan insecure-nya atau overthinking-nya. What we call overthinking, itu setelah kita dewasa, kita melihatnya itu overthinking. Pada masa itu, itulah cara dia bereaksi dengan dunianya, Ya, ya, masuk dengan akal. bekal pengalamannya yang masih sedikit. Kalau kita renungkan baik-baik ya, orang-orang yang mengubah dunia itu rata-rata umur segitu, karena mereka belum punya pengalaman yang cukup banyak untuk menegasikan atau untuk melihat mana yang fantasi, mana yang nggak mungkin gitu loh, sama mana yang bisa dilakukan. Jadi hidup pada masa itu tuh masih kayaknya open ended. Kalau kita ngelihat orang-orang tua zaman itu, oke, mereka tua kasihan, tapi kita nggak akan pernah tua. Pernah nggak mikir kayak Ya, gitu? ya, ya. Iya, iya, ada pemikiran seperti itu sih. Semua orang ini bakal Tapi bakal tua dan meninggal dan sakit kecuali saya. Itu umur segitu tuh masih masih percaya eh, gitu. kayaknya masih self-centered juga banget ya. Maksudnya ya berpusat pada diri sendiri, masih belum terlalu mikir Ya, orang lain ya, termasuk orang tua dan yang lain-lain gitu. iya. Ingat nggak yang Ingat waktu tuh. adegan adegan dia ketemu neneknya, itu neneknya ya, neneknya si Maxim dan Beatrice. Jujur aku lupa. Iya, iya. Jadi ceritanya aku kan baca ulang, tapi Nah, belum sampai akhir, cuman baru sampai chapter berapa ini, baru sampai halaman seratusan aja. iya, Itu iya. pun juga skimming. Jadi Jadi, menurut aku, Pak, mm, banyak banyak misalnya kayak tadi yang kita bilang, dia dia mengamati sesuatu terus dia menginterpretasikannya. Itu salah satu yang aku mm, bilang tadi soal orang tua tadi ya. Dia melihat oh orang tua itu begini ya. Dia tiba-tiba sangat filosofis di detik itu sebelum dia mm. kembali ke overthinkingnya tadi. Kalau kita bisa sebutnya overthinking.
Iya, jadi kita sepakat tuh ya bahwa cara menceritakannya ini sangat menarik, Hmm, yang membuat kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang akan dia utarakan berikutnya gitu loh. Sepakat ya, nggak? betul, sepakat. Itu yang bikin menarik dan ya penasaran terus. Selanjutnya ngapain lagi dia? Mikir apa lagi dia? Iya, plus buku yang bagus menurut aku itu adalah buku yang membuat apa ya? Kalau klisenya tuh show don't tell. Jadi dia nggak ngasih Hmm, tahu begini loh kamu harus melihatnya, tetapi dia membuat kita ikut merasakan, ikut mencium baunya bunga ya, ya. Happy Valley, ikut melihat, ikut merasakan ketakutannya ketika dia pertama kali ketemu dengan Mrs. Danver. Mrs. Danvers. Mm-mm. Jadi itu. Jadi oke, selain selain cara penceritaannya lagi, menurut kamu secara general buku ini bagusnya karena apa? Barusan disebutkan yaitu penceritaan, bukan penceritaan ya. Bagaimana dia mendeskripsikan ya seperti alamnya atau suasana di dalam Manderley atau di apa ya outdoorsnya itu juga itu dia deskripsinya sangat detail dan aku memang eh, selama membaca buku klasik khususnya itu salah satu mungkin quality yang aku cari juga gitu. Jadi bisa mendeskripsikan alam itu secara detail, tapi nggak cuma detail aja, tapi juga beautiful gitu, kerasa indahnya gitu. Nah, dia melakukan itu lewat kata-kata dan I think that's amazing. Hmm. Mm-mm. Terus jadi aku sebenarnya baca 3 kali nih jadinya, karena baca pertama itu untuk book club tuh yang full full buku, dan menurut aku Mm-mm. kalau kita melakukan percakapan ini pada saat itu pas hangat-hangatnya itu pasti aku lebih nggak bisa berhenti ngomong ya, karena banyak sekali temuan-temuan yang jadi baca ini kecil-kecil ya, ceritanya kan suka melingkar-lingkar, misalnya dia ngomongin ini tuh dia mundur, habis itu dia mundur lagi, terus dia, Ya, dia ya, mundur ya. lagi, anehnya itu enak diikuti gitu loh, nggak Betul, membuat betul. cognitive load. Jadi tadi gimana yang ke belakang terus nyambungnya lagi gimana? Menurut aku dia sangat mengalir. Kalaupun kita nggak punya ketertarikan sama klasik atau kita nggak punya preconception apapun tentang buku yang bagus, cobalah baca Mm-mm. buku ini, kamu bisa baca gitu loh. Menurut aku menarik. Kalau menurutku sih, ya kalau untuk klasik mungkin aku lebih banyak baca yang barat ya. Maksudnya di Inggris Hmm. dan eranya mungkin antara ya Jane Austen sampai Bronte itu Victorian. Sorry. Lebih banyak Victorian mungkin. Nah, kalau menurutku Rebecca ini bahasanya jauh lebih gampang daripada Victorian itu. Kalau yang Victorian, aduh ini dia ngomong apa, belum lagi kalau sudah masuk ke logat-logat Inggris yang ya maaf ya desa-desa ya gitu, Yorkshire lah atau apalah ini ketika kita baca ini apa, gitu. Nah, Rebecca ini masih sangat lebih mudah dipahami kalau menurutku. Eh, Beberapa tahun belakangan sih memang aku kurang ya, maksudnya nggak seintens dulu baca klasiknya. Tapi aku 2 tahun apa 3 tahun yang lalu aku baca The Haunting of Hill House, Shirley Jackson. Dan itu juga berasa itu aku lupa kapan kapan dia tulis itu, tapi itu berasa modern writingnya gitu loh. Jadi kayak kayak baca buku kontemporer aja. Nah, Rebecca ini somewhere in between kalau menurutku. Jadi dia masih kerasa bahasa jadulnya itu masih kerasa, tapi nggak jadul-jadul banget. Itu menurutku sih. Contoh yang kamu maksud dengan bahasa terjadul itu apa, JNR ya? Yang bahasanya agak sulit. Sorry, nge-lag. Boleh Eh, diulangin? Tadi tadi Melisa bilang, oh internet connectionku yang nggak stabil. Tadi Melisa bilang ini bahasanya lebih gampang dibandingkan klasik-klasik yang lain. Nah, yang dimaksud klasik-klasik yang lain itu contohnya apa? Apakah JNR termasuk juga? Lebih
Victorian sih. Jane Eyre itu termasuk Victorian. Salah satu buku yang aku suka, tapi menurutku itu susah gitu. Apalagi kalau misalkan pemula ya baru baca dalam bahasa Inggris misalkan itu Charles Dickens, Great Expectations itu susah menurutku. Dan dia juga ada ya itu tadi yang aku sempat sempat sebutkan kalau ada tokoh dari Yorkshire apa mana dan dia nulis dalam logatnya itu. Jadi ketika ketika kita orang Indonesia yang kita nggak terima pendidikan, maksudnya classic literature yang British, nah kita baca itu apa sih? Nah mungkin kalau kalau sudah seperti itu ya terbantu dengan adanya terjemahan bahasa Indonesia gitu. Ya, aku sebenarnya sedang mencoba mencari pembenaran kenapa aku belum suka Jane Eyre ya. Mungkin juga karena bahasanya itu atau mungkin ya lagi pula you have to spend time with the book. You have to find a way. Sama seperti bertemu dengan orang, kamu harus ketemu selahnya orang ini supaya masuk gitu loh. Dan kadang-kadang nggak harus langsung. Hmm, Kadang-kadang perlu beberapa kali trial untuk bisa. ya ya. Tapi aku setuju sama yang Melissa bilang kalau apa namanya buku ini enak banget dibaca, gampang gitu loh, nggak ada kognitif load yang terlalu besar untuk membacanya. Hmm. Aku malah nggak yakin. Aku pikir tadi melihat namanya, aku pikir dia orang Prancis, bukan orang Inggris. Oh, Du Maurier. Iya, iya, iya. Apa sih yang menarik buat Melissa? Kayaknya agak meromantisir dunia dengan mansion, dengan ini. Berarti suka maybe. serial yang bagus, apa serial yang terkenal di Netflix itu yang isinya orang Inggris semua? Oh, Bridgerton? no, no, Abby something. Hmm? Oh, Bridget, Downton Abbey. Downton Downton Abbey. Abbey. Do you like it? Ya, eh kalau bagiku sendiri Downton Abbey aku suka. Cuman kadang-kadang bukan kadang-kadang ya. Seiring waktu dia kan seasonnya juga banyak ya. Ya ada momen-momen bosen tuh pasti ada gitu. Walaupun aku juga emang suka drama, maksudnya lebih suka drama daripada action misalkan seperti itu. Tapi memang ada banyak bosen, momen-momen bosen tuh pasti ada gitu. Apalagi seasonnya udah banyak dan ketemu ini lagi lah karakternya kan pasti di situ-situ aja. Nah, kalau bagiku sih kalau di eh, buku seperti TBK atau Jane Eyre gitu, Hmm. memang ada mansion atau rumah besar yang ya sepertinya itu bahkan rumahnya ini jadi satu karakter tersendiri gitu dalam bukunya. Itu juga yang aku rasain ketika membaca The Haunting of Hill House. Itu Hmm. juga ada adaptasinya, tapi aku belum nonton. Kalau agak-agak serem-serem, maksudnya eh, beneran horor, aku lebih suka baca daripada nonton gitu. Nah, bagiku gimana ya? Nggak melulu rumah besarnya itu sih, lebih ke suasana yang mencekam itu tadi gitu. Jadi kalau horror banget yang jump scare, aku jujur nggak terlalu suka. Tapi kalau misalkan di build apa ya, di build pelan-pelan, terus bener-bener bikin merinding, nah itu satu apa ya hal yang aku suka dan cari gitu loh dari sebuah buku. Iya, lagian mungkin nggak tepat sih bilangnya cuma rumahnya aja ya, tetapi orang-orangnya, terus kebiasaannya, yang ada pelayannya, ada butler. Jadi kalau kan itu ini hidupnya dua orang itu aja, tapi yang ngeladenin bisa satu kantor gitu ya. Ya. Kalau mau sarapan orang bisa antri datang ditebarin kayak ke restoran Padang makanannya, habis itu the whole staff is serving this person, this couple Iya, gitu. iya. Itu kan salah satu apa uh, uh, therapist or something. Jadi kita kalau masuk ke cerita yang semacam itu kita seperti keluar dari cerita kita sekarang ketika Iya, gaya itu itu. sudah nggak ada lagi. Terus Iya, aku berikutnya pernah pernah menyampaikan itu juga waktu waktu acara BBW.
kenapa aku suka cerita-cerita yang seperti ini karena beda banget dengan realita hidup yang aku jalani sekarang. Ya bukan berarti terus aku pengen berangan-angan, oh suatu hari nanti aku akan hidup seperti bangsawan di Downton Abbey ya, nggak gitu juga sih. Ya aku paham-paham aja ya, hidupku ya begini aja. Maksudnya aku juga nggak mau kok dilayanin sampai harus dipakein baju atau dibawain apa namanya ya makanan-makanan itu I can serve myself gitu kan gitu. Tapi eh ya karena beda bangetnya itu yang ku cari. Jadi itu sebagai kayak pelarian, mau dibilang pelarian mungkin bisa kali ya, eskapisme gitu ya. Jadi eh, beda dengan kenyataan hidup sehari-hari yang dijalanin. Tapi Kalau ngomongin klasik juga, kalau ngomongin klasik juga terutama apa ya, lebih banyak kan klasik yang settingnya itu jauh apa ya masanya jauh dari sekarang hmm, itu jadi jendela buat kita buat melihat loh kehidupan oh ternyata kehidupan di masa itu tuh seperti ini dan nggak melulu yang harus yang kaya atau gimana ada kan juga buku-buku yang ngomongin kehidupan di zaman dulu tapi bukan orang kayanya bukan orang bangsawan ada juga yang miskin kayak gitu. ya, ini kita ngomongin masa lalu kita kaitkan dengan Inggris yang pada periode itu kan. Aku ingat komentar salah satu peserta atau audiens di acara BBW itu kan ada yang bilang cerita kerajaan-kerajaan gitu ya. Nah, Ya aku juga setuju dengan ya kita tuh membaca itu bukan kita membaca itu memang pada dasarnya escapisme. Cuman masalahnya kita mau escape kemana, ke sejauh mana gitu loh. Kalau cuman mau ke zaman yang sama, cuman kehidupan orang yang berbeda, misalnya bagaimana menjadi mata-mata atau detektif, itu kan juga escapism juga. Sementara kalau yang buku seperti ini adalah kita escape-nya tuh ke ruang dan waktu juga, bukan cuman ke kehidupan yang berbeda. Aku juga sedang atau sudah terbit satu buku klasik Norwegia dan buku itu benar-benar buat aku terbuka mataku soal kehidupan Norwegia yang sudah nggak ada lagi gitu loh. Kayak judul bukunya Kristin Lavransdatter itu tahun 1800-an. ini ya Moy ya Ya, di Moy. yang diterjemahkan bentar Mas Irwan yang terjemahkan ya. Uh-uh. Bukan. Oh iya, Iya. iya, aku belum baca. Nanti deh aku masukkan dulu dalam wishlist. Kalau tersiksa jangan bilang-bilang ya. Aduh, bukunya kayaknya agak tebal ya. Bukan Ya aja. enggak? Itu satu buku tebal gitu itu baru bagian dari trilogi loh. Jadi Oh no. itu mengikuti kehidupan satu orang dari kecil sampai meninggal. Jadi the full life. Aku Oh. epicnya di situ. Oh Oke, ya, oke. balik lagi nih. Masalah klasik-klasik itu aku selalu bilang kan ya, cerita itu menjadi happy ending atau tragedi, itu tergantung di mana kamu menghentikannya. Jadi Hmm. misalnya kalau menghentikannya itu ketika oke, cinta yang penuh onak dan duri, terus berhenti pada saat menikah, itu kan berarti berhasil ya. Ya. Tapi ternyata setelah menikah masih ada lanjutan. Ya kan misalnya dipanjangin dikit aja, siapa tahu pas menikah itu terjadi hal-hal yang tragis. Dan itu yang Oke. terjadi di trilogiku ini. Oh gitu. Tapi Ada sebenarnya jadi itu belum belum selesai ya. Maksudnya satu buku baru ya itu baru buku pertama berarti ya. Oke. pada buku Baik. pertama, kayak aku nggak boleh bilang yang selanjutnya, tapi eh, aku akan minggu depan, jadi ini sudah mulai nih, ada maraton Christine Lavransdatter Theater. Oh. Ada dua pilihan. Kalau kita hari biasa, hari Minggu, hari work days, itu bisa 3 jam satu buku gitu. Jadi bisa beli tiket terpisah. Tetapi aku benar-benar agak sadis terhadap diriku sendiri. Aku beli yang 9 jam sekaligus. Ah. The whole thing. Semoga aku survive ya. Oh. 9 jam dalam ya ya langsung gitu kan 9 jam gitu. Seluruh triloginya, iya. Oh. Oke. Dan Good luck. dan yang menarik lagi adalah
buku itu kan tahun 1800-an dengan kostum dan Hmm. hidupnya dan Hmm. sebagainya. Tetapi lakon yang ini spesial di zaman modern. Jadi si tokoh-tokohnya itu Oh, oke. pakai t-shirt, pakai anu Ah. kebaya dan sebagainya. Aku pengen melihat bagaimana adaptasinya itu. Balik lagi ke si Rebecca ya. Kita udah boleh spoiler belum? Dikit lagi ya, tarik dikit lagi ya. Selain dari gaya bahasanya yang menarik, aku suka sekali caranya si Daphne du Maurier ini main petak umpet. Jadi dia mau mengatakan sesuatu kayak yang kita bilang tadi lah. Kita nggak pernah kita nggak pernah langsung melihat si Rebecca, tetapi kita melihat serpihan-serpihan kesan orang di sekitarnya tentang Rebecca tuh kita tuh bayangannya tuh Rebecca tuh Iya, betul betul. gitu. Di satu sisi eh, si Maxim ya namanya ya, si Maxim sama si tokoh-tokoh yang lainnya ini kan diungkapkan detail-detailnya itu sekeping-sekeping kan. Yang pertama Hmm. si Maxim ini kelihatannya agak distant gitu sama si Rebecca, nggak terlalu hangat, agak gimana-gimana itu. Tapi selama membaca kita jadi punya prejudice. Oh, pantasan dia udah tua, dia beda banget sama anak yang masih baru anak yang masih muda banget ini gitu loh. Aku merasakan itu, aku aware kalau selama kita membaca itu prejudice kita ikut mm, ikut 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 sama kita gitu loh, ikut Hmm. menjadi interpretasi kita sampai ketika eh, itu diungkapkan yang sebenarnya diungkapkan. Do you feel the same? Kalau soal karakter, kalau Rebecca-nya sendiri iya, aku setuju. Kalau yang lain, jujur agak lupa sih. Oke. Dan memang menurutku ya sesuai judulnya ini memang berkutat sama si Rebecca itu, walaupun kita nggak ketemu langsung ya dengan Rebecca-nya gitu. Ya idenya brilian sih menurutku ya. Jadi Daphne ini bisa bisa nulis sampai seperti itu, sampai eh, nggak ketemu langsung nih. Kita bisa bilang tokoh utamanya Rebecca atau yang lain ya. Bingung juga sebenarnya. Heeh. Ya namanya dia yang ada di judul, tapi kalau ngomong tokoh utama ya mungkin dia kali ya. Hmm. Eh, Agak bingung juga sebenarnya. aku juga menurut aku buku Oh, bagus itu bisa jadi nggak harus satu jawabannya kan, hmm, bisa ya ya ya, menginterpretasikan sama ya, siapa apa di situ kan. interpretasi. Dan Kalau tokoh-tokoh yang lain sih menurutku eh ya itu mereka semua berputar di Rebecca ini. Jadi apa ya mereka nggak bisa berdiri sendiri ya. Mereka semua define in a way by Rebecca herself. Seperti itu menurutku sih. oke, aku agak aku sekarang gini, salah satu tanda buku bagus adalah kalau kamu udah nggak baca lama tuh apa yang kamu ingat, apa yang tersisa dari ingatan itu menunjukkan kualitas buku itu juga. Karena Hmm. Melissa tadi bilang agak-agak lupa. Mm-mm. Sekarang aku tanya apa yang nggak lupa, apa yang keinget, apa Yang yang paling ku ingat tuh, so start uh, book gitu. uh, aduh ini mulai masuk zona spoiler sih. Udah deh masuk aja lah. Masa aja ya. Yang paling ku ingat itu adalah overthinkingnya si narrator ini. Kalau kita bisa ngomong itu overthinking. Dan uh, ya sekali lagi aku mau membandingkan buku ini sama Jane Eyre. Kalau di Jane Eyre, dia itu ya hampir sama, maksudnya dia dia ketemu dengan seorang pria yang jauh lebih tua dari dia dan akhirnya mau menikah, tapi bedanya di Jane Eyre kan sebelum sebelum pernikahan itu terjadi ada sesuatu yang lain, akhirnya nggak jadi kayak gitu. Nah tapi kalau di Jane Eyre ya spoiler ya, kalau di Jane Eyre dia itu akhirnya dia membuat suatu pilihan yang membuktikan kalau dia itu orang yang berprinsip kayak gitu. Nah sedangkan si narator ini kok
beda. Jadi dia itu nggak, akhirnya ngikut aja. Itu salah satu yang mungkin apa ya, aku merasa nggak seret dengan si narator ini, tapi dengan demikian story-nya itu ya terus berjalan seperti itu. Yang ku ingat sih, yang paling ku ingat itu ya apa ya, konflik psikologisnya si narator ini di dalam Rebecca gitu. Kalau menurut aku agak nggak setuju. Karena Mm-mm. menurutku, aku sekarang mungkin mengerti kenapa aku nggak terlalu suka JNR. Aku merasa Mm. ada mengguruinya di situ. Ada Ya sering ya bisa jadi. nggak salah, oh sepantasnya peran wanita itu begini, sepantasnya peran pria Mm. begini, itu yang sering terjadi di situ. Sementara eh, si narator di Mrs. De Winter ini Mm. sangat unreliable, yang membuat ceritanya jadi apa adanya tanpa ada filter Ya yang ya. begini harus Mm. begitu. Dan Jadi itu mungkin sebenarnya terasa lebih real gitu ya, lebih iya, bisa terjadi dalam dunia nyata kayak gitu. Ya ya bisa jadi. itu juga menurut aku eh, runtutan adegannya juga menurut aku bagus banget karena yang pertama ketemu di Monaco kan. Habis itu Mm. ketemu di Monaco tiba-tiba kawin aja gitu loh. Dengan ketemu sebentar itu terus ya si si Mrs. De Winter ini, si narator ini kan sebenarnya sedang bekerja jadi pendampingnya Mrs. Mrs. siapa gitu loh. Hopper, Van Hopper. Iya, Van Hopper yang orangnya kayaknya sosialita, social climber gitu kan, suka ngikuti. Sebenarnya Mrs. Van Hopper ini sudah warning loh sama si narator ini. Oke. Mana ya? Iya, dia memberikan warning. Ya, dia merasa ya mungkin agak agak merendahkan juga. Ya, kasarnya lu ini nggak mungkin mampu menyaingi Rebecca. Ya. Mungkin kasarnya seperti itu. Apa sih? Dia melihat si narator ini nggak berpengalaman ya karena memang masih muda. Nah, terus tiba-tiba dia harus jadi menjadi nyonya rumah di Manderley, harus take over tuh semua urusan rumah tangga di Manderley. Nah, Mrs. Van Houten ini nggak bisa, si narator atau Mrs. De Winter yang baru ini cut out for that role kayak gitu. Mana ya? Aku Sempat nggak melihat, bedain sih. aku nggak melihat itu sebagai warning. Aku melihat itu Mm-mm. sebagai sebentuk jealousy. Oh, Karena menarik. Iya, iya. memang dia jelas di bawah ini anak-anak yang nggak bukan siapa-siapa, anak yatim piatu yang Ah, tolong, terus tiba-tiba dia mendapatkan nasib yang saya idam-idamkan karena dia kan ah. ingin berkoneksi dengan orang-orang besar-besar itu kan, orang kaya yang punya Kayaknya merek. kayak ya Tiba agak-agak pansos juga social climber gitu. banget dan itu sangat jelas. Dan ketika dia mengutarakan adegan itu berpisah, terus dia bilang Mm. kamu nggak akan, itu aku melihatnya Mrs. Van Hopper itu tidak berbicara atas kepentingan si cewek ini, Naratif. Heeh. yang ngomongin dirinya sendiri yang nggak mendapatkan itu gitu loh. Tapi itu bagus, jadi membuat semakin banyak tension, makin Iya. makin terbeban kan si Mrs. De Winter ini, si cewek ini akan Heeh. segala insecurity-nya. Bahkan Mrs. Van Hopper itu salah satu sumber insecure-nya menurut aku. Iya, betul sih kalau itu. Mm-mm. Setuju kalau itu. Iya, aku benar-benar aku ingin aku ingin menggali lagi. Kamu bilang buku ini bagus, apalagi apa yang terkesan gitu, walaupun yang kamu tadi bilang kan agak lupa ya. Nah, Heeh. biasanya buku itu memfilter yang bagus yang tinggal gitu loh, yang benar-benar membuat buku ini luar biasa menurutmu apa? Let me think about it. Plot twist-nya juga. Yes. Mm-mm. Karena ya maksudnya dari awal kita tahu kalau pasti terjadi sesuatu gitu loh yang membuat si Maxim itu menjadi kayak gitu. Tapi kalau baca buku termasuk kayak baca Agatha Christie itu aku nggak pernah berusaha menebak-nebak
pembunuhnya siapa, kayak gitu. Ya, pokoknya habis baca aja gitu. Nah, sama buku ini pun aku memperlakukan yang sama. Jadi aku kaget gitu ketika ketika kebenarannya itu udah dibuka dan wow, begitu toh ternyata. Iya. Dan itu juga ya apa gambarannya juga real gitu. Jadi benar-benar merinding kayak gitu. Jadi ya itu sekarang aku akan ngomong sangat panjang karena aku merasa ini yang paling bagus menurut aku dari buku ini. Yang pertama, Oke. kalau kita baca kayak tadi baca Agatha Christie dan sebagainya itu, kita udah tahu masalah ini akan terpecahkan. Jadi aku ngapain repot-repot Hmm. untuk memecahkan? Aku tinggal ngelihat di mana, Hmm. aku tinggal Hmm. memastikan apa yang aku lihat atau enggak gitu loh Lihat ketika berikutnya. membacanya. Nah, aku aku menyadari banget karena terus terang eh, aku memperhatikan teknik, jadi aku agak susah tenggelam Hmm. ke dalam baca puisi, maksudnya ke rasa dan sebagainya itu, karena aku terlalu memperhatikan tekniknya, Hmm. bahwa kata-kata apa yang dipilih, Oh, kata oke. apa yang dia, nah termasuk kalau dalam novel adalah Oh. dia menyusun plot. Di awal kan siapa sih namanya? Namanya dia nggak ada ya. Si Nggak cewek ada. Heeh. Mrs. De Winter ini kan kayaknya terhantui oleh Rebecca. Ini terhantui Ya. bisa pun intended karena Rebecca itu dianggap sebagai hantu juga ya. Hmm. Eh, Hmm. Terus dia melihat sikap-sikap staff di rumah itu, terutama Mrs. Denver itu eh, agak jahat sama dia. Bukan agak jahat ya, jadi kayaknya ketus lah dan sebagainya. Terus sampai dia dijebak. Ini spoiler alert yang baca sampai titik ini. Kalau nggak mau spoiler, matiin dulu ya. Terus si nah ketika dia kan bilang, oh jangan-jangan. Nah ini tadi kita kan setuju bahwa dia overthinking ya. Jadi dia super sensitif, dia gampang merasa terancam, dia gampang Ya. merasa ini. Sampai titik tertentu di cerita, aku merasa dia overthinking soal Mrs. Denver. Aku merasa dia ini kayaknya sensitif banget sih. Mrs. Denver kan memang harus kaku, dia seorang kepala Hmm. di situ yang sangat saklek sama, oh ya nanti menunya harus begini, harus begitu kan. Ya. Itu ditangkap sama si tokoh ini sebagai serangan, sebagai attack gitu loh. Kamu bukan Rebecca. Rebecca selalu milih saus Hmm. ini, Rebecca selalu milih baju Hmm. ini, gitu kan. Sampai ketika dia dijebak, yang di pesta itu masih ingat kan? Hmm. Hmm. Ya, 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 itu salah satu paling memorable. Pas Hmm. dijebak itu, aku langsung bilang, loh, kok gitu doang sih? Berarti kan predictable nih, berarti kan bener. Aku dari tadi, padahal aku meragukan si kebenaran, aku meragukan keyakinan si pencerita ini bahwa Mr. Denver itu benar-benar jahat sama dia, Oh. ya kan? Waktu itu aku sampai Ah. tulis di buku ini, oh, this is too predictable. Nggak lama sesudah itu, baru ketahuan siapa yang bunuh. Kan habis acara itu kan tiba Ah. Ah. kapal yang terdampar, lalu orang bisa masuk ke bawah itu, Ya. damn. Jadi dia kayaknya ngelempar kecohan yang pertama, dia mau bilang, oh kayaknya ke pembaca nih, kamu rasanya bisa nebak ya ceritanya. Habis itu dibalik banget sama dia, ternyata kamu nggak bisa nebak kan? Oh, ya, 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 ya. Betul, betul, betul. Itu momen Aku setuju. bikin aku, wah Hmm. gila buku ini. Dan sesudah momen itu, nah ini paling bagus lagi. Sebelum momen itu, kayaknya Rebecca itu cantik, pinter, sociable, pusat the belle of the ball, Hmm. yang Hmm. 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 kampung di sekitar Memphis, Ya, ya, perfect. the perfect woman lah. Tetapi sesudah momen yang dikecoh, habis itu di beneran plot twistnya itu, yang membuat kita terkecoh, Hmm. tiba Rebecca ini Hmm. 180 derajat Iya, berubah. iya. Dan Iya. kalau dia bikin bikin seperti itu sebagai penulis ya, Hmm. kayak yang di kepala kita tadi awalnya begini, begitu indah sebenarnya, terus tiba-tiba, wow, this woman. Mind blowing. Yes. Iya, benar. Pada waktu aku pertama baca memang
Jadi dulu itu aku bacanya di Kindle. Sebenarnya beli di Google Play sih, tapi waktu itu bisa ditransfer ke Kindle. Dan waktu itu aku baca juga nggak sampai yang take notes gitu. Aku pokoknya baca ya baca aja untuk enjoyment. Nah sekarang ini untuk yang sekarang yang aku baca ulang kan belum sampai situ. Menarik sih. Akan kulanjutkan yang jelas sampai selesai. Dan mungkin this time I will take notes lah. Jadi hal-hal yang menarik. Kenapa? Artinya aku Kenapa? jadi spoiler buat kamu. Ah, apa bagaimana? I think I will kind of give you a spoiler, but karena aku sudah akan Hmm. caraku menikmati cerita ini. But anyway, Hmm. the point. Eh, itu lagi plot twistnya tadi tuh ya. Terus Hmm. karakter yang dibangun, aku nggak merasa semua karakter terbangun sempurna, tetapi kayak si Maxim akhirnya kelihatan aslinya di situ. Nah, adegan yang Hmm. kamu nanti baca, kalau baca lagi coba dicari ya. Ketika si Maxim ini berterus terang sama istri barunya ini, Hmm. terus ketahuan kan Rebecca itu runtuh dari eh, singgasana perfect woman jadi evil. Oh. Apa Ah. Ah. reaksi pertama dari si narator ini? Si narator ini memikirkan dirinya sendiri. Si narator ini nggak melihat Rebecca. Si narator ini, oh, berarti sekarang Maxim bisa jadi punyaku karena Rebecca itu sudah runtuh. Ah. Karena dia sangat egois. Jadi ada paragraf yang bagus banget yang bisa ngeliat itu kayak misalnya ada bencana alam di mana-mana terus tiba-tiba look at me, I'm tweeting, I'm giving Ah. uh, Ah. balance itu kayaknya di situ. Ini ada tragedi besar nih yang bisa Ah. bisa membuat semuanya rusak. Tetapi pada satu momen kecil itu dia memikirkan dirinya sendiri. Jadi pada saat itu dia langsung pede dari insecure dia jadi pede. Dia berani ketemu Mrs. Hmm. Ya kan? Sampai itu Hmm. sama si Maxim loh. Si Maxim sampai bilang gini, you know why I married you? Because you're so innocent, bla bla bla. And Oh iya iya, aku ingat itu. Ah. yes, and that Aku woman is ingat itu. gone. Itu yang Hmm. sama si Maxim. Jadi Kok kayak saling memperdaya mereka ini. menurut aku sih itu berjalan bisa believable, bisa terjadi gitu loh. Jadi Hmm. dalam waktu Iya iya iya. dalam waktu semalam, let's say, dalam waktu semalam si anak yang masih muda insecure ini langsung menjadi dewasa. Itu seperti kalau istilah stand up Hmm. itu callback karena umpan ini sudah ada di awal. Jadi ingat nggak adegan yang ketika mereka masih pacaran yang suka naik mobil di Monaco itu? Hmm. Iya iya. Ada satu adegan yang bilangnya gini, "Eh, aku berharap seandainya aku ini umur 36 tahun, Oh iya iya. baju Iya, yang karena itu di awal-awal aku masih ingat. ya, Iya, karena terus dia something pikirnya gitu di dan ya kamu pokoknya ini dengan tipikal apa ya wanita pada umur segitu gitu kan dia dia berandai-andai kalau dia udah umur 36 itu dan ya dengan tipikal itu. ingat nggak jawabannya si Maxim apa? Wait, apa ya? Oh iya dia nggak mau, betul dia nggak mau. Don't be that 36 apa 36-year-old woman or something like that. Si Maxim bilang kalau kamu umur 36 tahun dengan pakai baju konservatif itu kamu nggak ada di mobil ini dia bilang. Jadi itu Hmm. udah disimpan di depan gitu. Tapi ini sangat bagusnya cerita ini adalah ketika kita sampai di adegan yang itu, aku bisa mengkaitkannya dengan adegan yang di awal gitu loh. That's how you create a constellation of Iya iya iya. hmm, Wow. It's even more amazing than I thought it would be. exactly right. Jadi Aku waktu harus baca buku-bukunya yang lain, beneran. itu kesimpulanku yang sama juga. Jadi Hmm. aku aku jadi membaca sedetil ini ketika menerjemahkan buku klasik juga karena Hmm. buku yang aku terjemahkan itu melakukan trik yang sama. Jadi dia melakukan Oh. sesuatu yang di awal kita kira toko ini kayak gini,
tetapi dia bisa merubahnya 180 derajat Ah, kemudian. Dan dia melakukannya simultan di buku ini. Jadi tentu saja Rebecca yang kelihatannya sebagai wanita sempurna dan sebagainya, ternyata dia wanita yang liar, yang begini, begitu, begini, begitu. Terus yang kecil-kecil kayak si Maxim tadi gini, dan perubahan kecil si tokoh utama, si narator itu juga aku perhatikan karena dia adalah suara utama kan dari semua kejadian. Baca lagi, ayo. ternyata masih ya ini karena menikmatinya ya cuma nulis baca aja, nggak nothing serius gitu ya. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dikupas di dalam. Ini salah satu motivasi utamaku untuk bikin podcast ini karena aku bisa menyarankan ada sebuah acara radio yang dijadiin podcast. Eh, Namanya Bookworm, KCRW, radio di Amerika. Itu namanya Somebody Silverblood gitu ya. Jadi si Steven Silverblood ini, si pembawa acaranya ini mewawancarai semua orang-orang besar di dunia buku lah. Jadi Salman Rushdie, Orhan Pamuk, siapa yang meninggal itu, eh, yang bunuh Bila diri. Mantel. Eh, Bukan. Ya, banyak yang bunuh diri. Jadi dia bikin buku tebal banget. Ya banyak lah, semua penulis-penulis ini. Kalau dengerin cerita dia, jadi aku merasa si Silverblood ini hidupnya cuman kayaknya dia nggak berkeluarga, nggak punya anak juga. Ibunya baca buku terus karena acara ini mingguan. Jadi dia harus baca buku dan ketika dia mewawancari satu penulis, dia bukan baca satu bukunya saja, dia baca semua buku penulis itu sebanyak. Oh. Kayaknya membaca tuh udah setengah bernapas lah sama dia. Ah, Terus yang paling mencengangkan adalah ketika si penulis yang diajak omong sama dia itu tercengang. I didn't think about it before. hmm, bahkan penulisnya sendiri pun nggak Ya. kepikiran. Nah, sejak Oke. itu, aku dengerin itu sebelum podcast terkenal di Indonesia. Waktu aku itu pertengahan 2000-an lah, ketika iPod baru ada dan podcast itu nggak bisa streaming. Podcast itu harus di-download terus dimasukin, ditransfer ke iPod gitu kan. Oh, oke. Makanya namanya podcast karena Hmm. broadcast to iPod gitu kan. Sementara sekarang semua orang bikin podcast termasuk aku. Aku ingin mencari momen-momen seperti itu karena dengan membuat acara ini aku jadi baca dan dengan membacanya itu juga kalau kamu Benar deep deep gitu ya. cukup cuman bilang oh buku ini bagus, bagusnya di mana gitu loh, and show me how good this book is. Jelek dari. Jelek ya, Iya. Sekarang udah nggak. jadi gitu. Ayo aku nantang lagi. Adegan apa yang kamu ingat? Pesta, Hmm? pesta, tapi ya nggak inget-inget banget sih. Adegan apa yang paling kuat? Apa yang paling mencengangkan yang nggak bisa lupa? Ya tentunya di pesta itu yang dia ditipu. Yang dia pakai baju itu ya. Iya, Hmm. bajunya ternyata putih ya, karena kan aku nonton adaptasi Netflix, tapi nggak terlalu bagus sih menurutku. Iya, bagusan bukunya jauh. Nah, di adaptasinya ini bajunya jadi merah ya, mungkin lebih ikonik gitu mungkin ya, jadinya mereka milih merah. Tapi setelah aku lihat lagi ke bukunya, oh bajunya putih kok bukan merah. Oke, kita bisa ngomongin adaptasi Netflix. Aku sebenarnya ada di agendaku untuk ngomongin adaptasinya itu. Cuman ya udah kita langsung aja lah ya. Kita maju mundur. Nanti kalau mau ngomongin yang lain, ngomongin yang lain. Karena menurut aku sayang sekali kalau kamu udah baca tamat lagi, banyak yang bisa digali dari ini doang. Dan itu makanya aku bilang butuh waktunya sampai kapan. You have to read it first. Nggak perlu dikejar target baca buku ini karena aku merasa ini buat kita bukan buat ngomongin buat orang lain gitu loh. If you enjoy the conversation, it's for us. It's not for others. Terus, Netflix menurut aku
Karena aku bilang tadi kan aku baca buku ini, habis itu aku baca versi abridged audionya untuk refresh memori aja. Itu banyak hal-hal yang nggak ada gitu, yang dipotong. Jadi misalnya hadiah buku dari adiknya si Maxim. Adiknya Maxim ini kan menurut aku karakter minor yang bagus. Jadi kayaknya maksudnya yang lain, sementara orang-orang yang lain ini pada berusaha menutup-nutupi apa yang dia rasakan. Satu Mm-mm. adiknya si Maxim ini adalah yang paling jujur, yang paling bilang, oh kamu kok begini sih, yang belak-belakan gitu loh. Mhm. Dan dia jadi agent yang bagus ketika dia yang merefleksikan kenapa si Maxim itu karakternya begini, yang di overthinking lagi sama si Hmm. itu kan. Aku nggak inget persisnya. Tapi menurut aku kalau baca lagi coba dilihat dinamika karakter-karakter ini, karena yang bagus dari buku ini adalah mereka seperti saling melempar umpan. Oh, karena karakternya begitu, dia jadi ngomongnya begini, yang membuat informasi itu available. Kalau karakternya cuma overthinking aja, informasi itu nggak available jadinya. Oh, ya, ya, ya. Ada pancingannya gitu. Iya. Terus menurut aku yang nggak yang beda banget sama Netflix adalah Netflix ini lebih lebih dikondens lagi, cuman 90 menit atau 120 menit gitu loh. Kalau buku ini dibaca full, audiobooknya pasti 10 jam lebih. Buku yang aku baca Hmm. itu cuma 4 jam, berarti kan sudah banyak yang dibuang. Nah, di Netflix itu cuma 2 jam, dan ceritanya kalau makin dipotong makin nggak masuk akal, makanya mereka harus banyak merubah di situ. Hmm. Diadaptasi jadi ya kayak romance, romance. Ya, menurut aku agak jangkal jadinya. Setuju nggak? Iya. Karena di situ nggak kelihatan lagi si narator yang unreliable tadi, nggak kelihatan Mm-mm. lagi. Benar-benar. Heeh. Dan ketika membaca bukunya, aku nggak merasa kisah pacaran mereka di Monaco itu seromantis yang di film. Ya, Yang ya, di ya Hollywood, selalu kalau itu diadaptasi kayaknya pasti lebih seksi. ya. Kayak kalau gitu selalu begitu deh. Aku nggak komentar masalah harus itu salah, tapi aku komentarnya itu jadi nggak mendukung ceritanya. Benar. Karena di cerita buku ini, dia harusnya masih tetap sanksi sama apakah si Maxim ini benar-benar cinta sama dia. Karena itu salah Mm-mm. satu sumber insecure-nya dia selama di Manderley kan. Ya, ya. Nah itu yang di Netflix adaptasinya itu tiba-tiba dia harusnya nggak punya konflik di situ, karena dia udah yakin di masa pacarannya si Maxim ini benar-benar cinta sama dia gitu, nggak ada lagi misterinya. Terus ditambah-tambahin harus ada sleepwalking-nya lah, apalah yang menjadi sumber itu yang nggak ada di buku kan. Yes. Eh, aku Bisa. merasa kayak cuman meraba-raba di permukaan gitu. Iya, iya, nggak apa-apa. Tapi mungkin I always like the element of surprise. Jadi aku nggak pengen orang bersiap-siap. Jadi karena disitulah kelihatan candidnya. Tapi ya memang nggak apa-apa. Memang begitu. Cuma Hmm. ada nggak aspek buku ini? Nggak, kembali. Aku ingat tadi sekarang. Gothic novel. Menurutmu ini gothic novel nggak? Iya, karena ada elemen-elemen yang mendukung di dalamnya. Walaupun apa ya? I think it's much more than that. Jadi kalau elemen-elemennya ya itu tadi mansion atau rumah itu yang agak creepy begitu. Lalu elemen lain tuh kayak ada naratornya ini dia damsel in distress-nya. Oh Terus itu. apalagi ya yang iya itu Ya. yang pernah aku baca sih elemen-elemennya Gothic literature itu seperti itu yang barat. Tapi kan pasti pasti maksudnya buku-buku itu pasti kan juga berkembang gitu nggak berhenti di situ aja. Eh, jadi menurutku iya ini Rebecca ini masuk di dalam kategori itu. Tapi karena dia
eh, apa ya, psychological-nya itu sih yang lebih bikin itu yang apa ya, menjadi definition-nya si Rebecca ini sebenarnya. Sorry, ada yang oke, tadi ada notif. Nggak kerekam kok. Kamu nggak share screen. Iya. Hmm, Waktu di acara Oslo Book Club itu, yang bentar, akademik, ngelak. Ngelak, Mas. udah. Udah. Iya. Aku tadi bilang, waktu acara di book club itu, orang-orang yang akademisi tentu saja terbiasa untuk berpikir teknik yang akademik. Kalau aku tekniknya teknik penulisan kan. Teknik akademis itu yang oke, apa pesan moralnya buku ini, apakah dia Hmm. mewakili zamannya, apakah bagaimana caranya menilai buku ini dari kacamata kontemporer. Do you think about this kind of topics or not? Masih agak ngelak tadi. Ada yang perlu diulang? Iya, boleh diulang aja. Iya, Terus semuanya. teknis akademik tadi. Ya, jadi cara poin-poin yang dibuat untuk membicarakan sesuatu secara akademis itu misalnya apa pesan moral dari buku ini, terus apakah buku ini mengedepankan nilai-nilai tertentu, apakah nilai tertentu itu bisa, bagaimana melihat nilai-nilai tertentu itu dari kacamata kontemporer. Do you want to Hmm. comment on those kind of things? Oh, sepertinya sih nggak, aku mikirnya nggak sampai ke sana sih, cuma apa ya? Pastinya kalau aku membaca satu buku, kan akhirnya aku membandingkan situasi pribadiku dengan buku ini, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan aku yang ada di dalam posisi narator ini, apa yang akan kulakukan? Kayak gitu. Apakah aku mengambil pilihan seperti dia, atau mungkin aku mengambil pilihan yang lain? Jujur aja aku nggak, ya itu tadi aku sempat sampaikan kalau kenapa sih dia kayak gini ya, ya udah ya tinggalin aja, tapi mungkin itu kan karena pola pikirku mungkin sudah modern, sudah beda dengan zaman itu, seperti itu, dan aku juga nggak mau ya lah ini laki bohongin gua, misalkan begitu. Mungkin kalau aku pribadi aku mungkin akan memilih yang lain daripada dia. Jadi secara moral mungkin aku melihat buku ini, ih dia kok begitu, kok dia nggak berpegang sama prinsipnya, apakah dia punya prinsip apa enggak, kayak gitu. Jadi lebih ke membandingkan apa ya, what would I do if I were in her position, mungkin lebih ke situ. Hmm, ya. Aku sih waktu selain terlepas dari yang akademis tadi, aku melihat bahwa kalau buku ini dibaca sama cancel culture people sekarang, ada beberapa kalimat yang yang sensitif di situ loh. Ingat nggak? Iya, banyak. Dari awal pun udah ada kan, aku baru baca ulang awal-awal doang. Yang adegan yang kamu ingat mungkin di pesta tadi, kan Heeh. suaminya suami adiknya itu siapa namanya? Giles. Heeh. Dia kan mau si adiknya pun akan memakai baju orang Arab kan, yang pakai cadar. Heeh. Oh, ya 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 ya. There is an issue of blackface. Jadi mereka Hmm. menghitamkan kulitnya gitu kan. Itu kan sensitif banget tuh kalau dibaca sekarang. Hmm. Ya, kalau yang awal sih yang aku notice itu ada, yaitu si naratornya kan jadi companion Mrs. apa Van Hopper tuh. Ya. Terus ada si Maxim yang bilang your ship for sekian, ya dia nyebutin angka gitu. Jadi kan seperti kayak slavery mungkin. Oh, gitu. Enggak ya, bukan bukan slavery ya. Kalau slavery nggak dibayar sama sekali. Cuman kayak manusia itu barang gitu lah. Ini kalau di konteks dunia modern juga pasti kena cancel juga menurutku. Iya, iya, iya. Eh,
menurutmu bagaimana tokoh Mrs. Denver? Very scary. Oke. Nah, lalu apa ya? Awalnya memang kayak nggak ketebak gitu dia bener-bener karakter yang gimana ya? Yang jelas bikin ya daripada hantu hantu dalam tanda kutipnya si Rebecca ini lebih serem Mrs. Danvers kalau menurutku. Terus ternyata kan setelah apa story-nya berjalan kita tahu kalau dia itu sangat-sangat setia pada Rebecca, bahkan udah kayak di luar kewajaran seperti itu. Okay, the keyword there. Hmm? Tadi barusan menurut aku kata kuncinya barusan kamu sebutin, di luar kewajaran. Karena salah satu Hmm. kita menilai atau cara kita membicarakan karakter-karakter di dalam sebuah novel adalah orang ini motivasinya apa, orang ini apa yang dia cari gitu loh. Hmm. Can you elaborate more about Mrs. Danforth? Hmm. Yang mana yang menurutmu di luar batas kewajaran itu? Ya karena dia sangat setia pada Rebecca ini bahkan setelah Rebecca-nya nggak ada, dan aku lupa adegannya apa, tapi benar-benar ada adegan yang dia itu apa ya berbicara kalau seakan-akan Rebecca-nya itu masih ada. Aku ingatnya begitu. Semoga aku tidak salah ingat. Psikotik gitu ya. Ya. Nah, masalahnya di buku ini nggak ada apa yang kutandai itu nggak ada. Sementara Kindle-ku ketinggalan di kantor, jadi aku juga nggak tahu itu di mana itu. Apa namanya quote-nya itu. Ada di bagian-bagian akhir itu benar-benar kita melihat, oh sampai gila itu dia apa namanya kesetiaan dia pada Rebecca. Kamu udah nonton tuntas nggak yang di Netflix? Udah, tapi ya nggak terlalu gimana ya, nggak impressionnya nggak terlalu dalam sih. Ya, maksudku ada detail di situ tentang Mrs. Denver yang nggak ada di buku. Mrs. Denver kan Hmm, dari tebing itu kan. Menurut, hmm, hmm. menurut aku si yang bikin film memilih ekspresi lain soal ketidakwajarannya si Mrs. Denver itu. Kalau kamu anak buah, kamu secinta itu sama bosmu, mau sampai loncat tebing kayak gitu gitu. Ya kan? Itu kan di luar batas kewajaran seperti yang kamu bilang. Nah, di buku mungkin nggak seperti itu, tapi ada ekspresi yang lainnya. Si film ini dengan lebih gampang, oke, caranya mengekspresikan di luar batas kewajaran, dia bunuh diri sampai loncat ke itu. Setelah membakar Manderley tentu saja. That's the most spoiler of all. Ya, Yang menarik buat aku adalah kita balik lagi soal cara orang membaca ya, terus cara orang memaknai apa yang dia baca. Di acara Oslo Book Club itu ada seorang yang memperkenalkan dirinya di awal sebagai aktivitas LGBT. Terus dia bilang dia sudah melakukan sudah melihat backgroundnya si Daphne dan sebagainya, masalah seksualitasnya dan sebagainya itu. Dia bilang buku ini bisa dibaca sebagai sebuah lesbian story. This really? Oke. is about the love of Mrs. Danver to Rebecca, Oh, and it I see. aku langsung bilang oke, aku nggak membaca itu sama sekali Pak, tapi begitu oh, sumber konfliknya itu si Mrs. Danver kan. Mrs. Danver itu sumber tensionnya. Mrs. Danver itu yang membuat insecure-nya si Mrs. Danver makin jadi. Terus puncaknya adalah di acara yang pakai gaun salah itu. Habis semuanya dihukum, itu Mrs. Danver kan langsung kelihatan keluar tanduknya kan. Will never replace Rebecca bla bla bla.
Hmm. Udah mulai kelihatan nggak wajar. Kalau kamu secinta itu sama bosmu, yang dia bilang, Hmm. butuh saya sisirin, yang begitu-begitu. This is more than just a job. Ya, tapi balik lagi Ya, yang ya. bilang, si akademis tadi yang melihat nilai-nilai apa yang berusaha dia tampilkan, tetapi di zaman itu mungkin belum terbuka di Eropa gitu ya. Jadi Hmm. amarkan di seperti itu. Tapi ini tentu saja ini semua hasil pembacaan. Kita nggak bisa Interpretasi ya masing-masing. melakukan itu. Tapi aku langsung, wow gitu ya. Aku senang banget kalau ketemu orang yang bacaannya dia pada hal yang sama, itu beda banget sama Hmm. bacaanku gitu loh. Hmm. Dan aku langsung, oh iya, masuk akal. Ingat dari itu. Gitu gitu ya. This is about cinta tak sampainya si Mrs. Danvers sama si Rebecca. Habis itu kan si Rebecca dibilang pada zaman itu, jadi ini balik lagi antara modernitas sama tradisionalisme. Buku ini memberikan, atau ketika Rebecca sudah jadi evil, ketika sudah terbuka siapa belangnya Rebecca, bahwa dia itu punya pacar banyak di London, dan dia kawin sama si Maxim ini cuma transaksi aja. Saya urusin supaya kamu punya Manderley ini hidup, tetapi gaya hidup saya di London tetap saya lakukan. Jadi punya pacar, termasuk pacaran sama sama siapa sepupunya si Van, aku lupa namanya. Iya, Ya. ya, ada. Aku juga lupa namanya. Nah, tetapi si Mrs. Denver ketika dia marah-marah sama si Rebecca itu, yang setelah kejadian gaun itu, dia kan bilang, you will never never replace Rebecca bla bla bla. Rebecca itu mempermainkan aja semua laki-laki yang dia pacari, termasuk suaminya itu. Dan Hmm. sama temanku yang membaca tadi itu, dia bilang itu karena Rebecca tidak suka sama laki-laki sebenarnya, tetapi karena pada masa itu seorang perempuan harus bersama laki-laki, dipermainkan aja semuanya. Itu bacaan dia loh. Oke, iya, iya. Interesting. Jadi ya, Iya, bisa beda banget. asik kan ngomongin buku lebih dari sekedar oh buku ini bagusnya karena ini, atau cuman bilang buku itu bagus, tuh nggak memuaskan sama sekali jawabannya. Hmm. Terus ada lagi yang menarik ya, soal being old. Jadi aku Soal yang apa? ini adalah bahwa Rebecca ini orang yang hidup mengikuti hasrat. Jadi Hmm. ya, terlepas apakah dia lesbian atau enggak, itu nggak ada kata putusnya. Tetapi dia kan tampilannya secara publik adalah istri yang baik, yang mengikuti semua pikiran suaminya atau mendukung suaminya membuat kehidupan Manderley itu luar biasa. Tetapi dia punya pacar di London, ternyata dia punya pacar di rumah dekat pantainya itu gitu kan. Menurut orang-orang yang Sasa itu bilang ini mewakili modernitas melawan tradisionalisme. Jadi kalau zaman Hmm. kita punya agency, bisa memilih, pada zaman itu Hmm. menjadi istri itu seperti pekerjaan gitu loh. Kalau kamu udah jadi itu ya pekerjaan Iya, iya. ini kamu harus melakukan itu gitu loh. Kamu nggak punya hasrat itu, nggak ada lagi gitu loh. Oke. Hmm. Di satu sisi itu kan dia mengikuti hasratnya dengan transaksi dengan si Maxim Hmm. tadi. Nah, ada sisi lain dari mengikuti hasrat itu adalah bahwa kamu itu nggak ingin menjadi tua. Jadi ketika ada isu yang di pengadilan kan, yang mempertanyakan benar nggak dia bunuh diri, benar nggak dia dibunuh, gitu kan? Terus Hmm. yang membuat orang lebih percaya kalau dia bunuh diri adalah kata-kata si Mrs. Danver, yaitu ketika dia mendeskripsikan Rebecca, Rebecca ini full of life, tapi dia takut sekali sama menjadi lemah, menjadi tua, dan Hmm. dia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya Hmm. ketimbang harus menjalani Baru kehidupan. ingat aku bagian ini. Aku sekarang menspoilmu. Dan itu langsung jadi
percaya, oh that's why. And then ketika dia akhirnya dokter itu menemukan, di awalnya kan dipikir dia hamil, dan dia mengaku Ya. dia hamil sampai dia ditembak. Ternyata dia sakit. Ternyata dia sakit. Dan lah, jadi simpul-simpul kecil ini, lagi ya, simpul-simpul kecil ini membuat ceritanya jadi jalinannya bagus banget gitu loh. Orang tahu yang ditipu bahwa dia sebenarnya dibunuh, tetapi orang yang membaca ini harus menerima bahwa orang-orang di sekitar itu percaya bahwa dia bunuh diri. Karena clue-cluenya cocok semua. Dan seingatku, jalinan cerita seperti ini nggak ada di JNR. Bener nggak? Ya, nggak ada. Jadi kalau kamu nerdingnya kayak aku ini mencari teknik cerita yang ini exciting loh sebenarnya, suspense ini. Karena begitu setelah Iya, suspense. kayak cerita detektif, ada yang mencari clue, ada penjahatnya yang berusaha menjebak si Maxim, minta apa namanya, kamu bayar aku sekarang, nanti aku, dia kan ngeluarin suratnya Rebecca itu kan, di hari Rebecca itu tenggelam atau Rebecca itu dibunuh, dia nulis surat Iya. pacarnya ini. Itu di bawah si siapa namanya itu ya? Aduh, lupa namanya. Yang apa sepupunya itu bukan ya? Ya, sepupunya yang jadi pacarnya itu. Hmm. Iya sih, karena maksudnya kalau kalau orang melihat novel ini awalnya kan kayaknya seperti romance, tapi kan enggak, ternyata jauh banget dari itu. Awalnya seperti novel klasik Jane Eyre, tapi tidak. Iya, iya. Di belakang tuh kayak cerita detektif. Dan kayaknya memang apa pace-nya itu lebih, ya itu setelah setelah kebenaran terungkap terus langsung apa ya, cepat gitu loh pace-nya, ya enggak? Hmm. Hmm. Cepat dan endingnya juga bagus banget. Endingnya tuh nggak di, kalau di Netflix kan diceritain sampai Ah, dicari gimana Mrs. Denver, langsung dia terjun dari tebing itu kan. Kalau di buku tebing. ini adegannya berhenti ketika dia sedang jalan ke Manderley terus melihat asap, apa itu? Melek. Langit yang tiba-tiba menjadi merah ke biru, merah ke unguan, like a splash of, Hmm. and then the ashes blew toward us like Mm-mm. wind from the sea. Habis itu berhenti. Nggak ada kata-kata fire loh. Iya, iya, iya. Keren nggak? Ini sih yang aku suka karena dia nulisnya kan bener-bener kayak apa ya, bisa membayangkan gitu. Mm-mm. Hmm. Membayangkan, tapi juga bukan cuma yang tersurat, yang tersiratnya itu yang menarik untuk diikuti. Ya, ya, betul. Jadi aku berhasil ya meyakinkan bahwa buku ini lebih bagus dari yang kamu kira ya. Betul, betul. Ya, nanti setelah aku baca ulang mungkin Iya. posisi Jane Eyre sebagai my most favorite book mungkin terancam. Oh iya, iya, iya. Oke, aku makin akan menghasut nih. Perfect writing. Iya, karena ya memang memang betul sih, maksudnya untuk ukuran klasik, apalagi Victorian itu aku sudah nemu sebenarnya, cuman ya karena mungkin aku juga berpikir I like this book dan aku nggak pingin apa ya menantang menantang rasa suka itu sendiri, jadi ya ya aku ya udahlah, ya sudah aku suka walaupun mungkin di dalamnya ada yang elemen gurui lah atau apalah, ya aku mengesampingkan itu mungkin. Yang aku tangkap dari buku-buku itu sama lah kayak buku kita. Ya, maksudnya mungkin terlalu judgmental kali kalau bilangnya oh buku ini menggurui. Tapi enggak, yang aku maksud itu adalah hitam putihnya tuh kelihatan banget di Hmm, klasik iya, iya, iya. Indonesia tuh begitu. Jadi yang ini yang benar, ini yang salah. Hmm, iya, Sementara iya. makin Iya, modern, betul juga. makin modern itu semuanya makin makin gray, dan Ya, akhirnya makin aku. bahkan sama yang membaca, atau mungkin bisa diinterpretasi moralitas itu relatif, you define yourself, kalau filosofi modern kan bilang begitu,
tidak ada yang Hmm. benar dan salah, yang ada itu consequences. Masalahnya kamu bisa hidup. Ya betul juga. Iya, kayaknya Rebecca lebih lebih ke situ daripada dia menunjukkan ini yang hitam ini yang putih. Ya, Benar juga. juga moralitas di atau filosofi zaman modern kan bilang bahwa moralitas itu individual. Jadi nggak bisa moralitas itu diterapkan apa namanya universal untuk semua orang karena tiap individual punya situasi dan macam-macamnya sendiri gitu loh. Dan itu yang menurut aku tercermin dari novel ini. Novel ini tidak ada moralitas, tidak ada ajaran moral harusnya begini gitu sama sekali. Tapi dia menangkap itu bahwa misalnya ekspektasi tetangga-tetangga di sekitarnya atau Hmm. perfect woman tuh kayak Rebecca gitu loh. Kamu bikin pesta, Ya, ekspektasi stafnya Manderley juga kan. yes, Mereka dari awal sudah membandingkan si narator ini dengan Rebecca. ya. Dan tidak ada orang yang atau tidak ada tokoh yang mengatakan bahwa seharusnya seorang wanita itu begini. Tidak. Tapi diksinya adalah, oh Rebecca itu melakukan ini. Tapi karena di Ah, awal kita selalu merasa bahwa Rebecca itu the perfect woman, seakan-akan buku ini suggesting bahwa itulah yang benar gitu loh. ah, Jadi Nyonya Ningrat itu harusnya begini gitu loh. ah. Tapi ternyata terus ada plot twist, jadi kebalik semua gitu. Iya. Ya, itu penulis Luar biasa. dia dia nggak ngomongin itu, dia nggak bilang, tapi dia berhasil menanam Hmm. ide itu di kepala kita selama membaca. Habis itu ditarik Hmm. sama dia. Hmm. Ah, berasa dikerjain aku. Maksudnya Kerjain sama Daphne. aku Sama Mas Irwan juga. Oh enggak. aku menangkap soalnya eh, Hmm. Iya, menang- aku juga enggak. Maksudnya sebelum ini aku juga enggak berpikir sampai ke situ sih gitu. menangkap kamu, Melisa, maksudku. Kenapa? Itu begitu kamu komen di postingku di Instagram itu, oke, let's go. Ada yang mau ngomong nih. No. Ya, tapi aku juga ya semoga bisa apa namanya. Aku sering mengikuti Instagram buku dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang ada yang terbatas sama format, ada yang terbatas sama waktu gitu loh. Jadi ya untuk sekedar nyesel-nyeselin waktu itu, kita bikin pertanyaan gitu loh. Sebenarnya yang aku cari dari obrolan buku itu adalah yang benar-benar nggak ada orang lain yang akan ngomong kayak gitu kalau bukan kamu, karena kamu yang baca gitu. Semakin Oh. spesifik gitu ya, kalau bukan Melisa yang baca buku ini, nggak akan keluar ide itu. Karena Melisa Hmm. seorang pembaca yang sudah membaca sekian buku dan sudah mengalami hidupnya sendiri gitu loh. Dan menurut aku menariknya tuh di situ. Buku itu alat untuk refleksi sendiri dan bisa alat untuk berinteraksi dengan orang dengan cara itu menurut aku. Bukan maksudku ingin mengerjai loh. Aku maksudnya kalau bisa bikin lagi nanti the next book, if you still want to come here, let's do this. Oke. Tergantung bukunya apa sebenarnya. Ya, itu bisa dinegosiasikan. Tapi aku sebenarnya sangat terbuka, bahkan ke buku yang aku nggak pernah baca pun. Kalau orang Hmm. yang aku bilang kemarin kan, antusiasmenya itu kelihatan gitu. Aku jadi tergoda. Bahkan mungkin Hmm. aku bisa kecewa ketika aku membaca bukunya ternyata nggak sama yang aku alami. But that's Hmm. fine. Jadi, Kalau apa sastra Jepang gitu suka nggak? aku pengen baca, aku pernah baca Susaku Endo. Ah, Dan sekarang aku udah lupa, tapi aku pengen baca lagi karena itu menurut aku absurd Silence. banget. Dan Silence atau judul lain? yang mana Silence ya? Silence. Iya, Silence ya itu yang mau baca kalau Jesuit. mau baca itu kita ngobrolin lagi. Aku mau kita baca Oh, lagi. boleh itu. Itu karena apa ya, ya mengguncang iman, something like that. Oh, tell me about. Boleh, boleh, boleh. Ya, Kebetulan aku masih ada bukunya kok. ya. Tapi next time kita beneran kayak gini ya. Oh, nah itu berarti aku kan harus benar-benar siap gitu ya.
Ya, aku sih sebenarnya nggak nyuruh orang harus ngomong kayak gini. Cuman aku menunjukkan ya, kalau kita membaca buku kayak gini tuh enak banget loh. Hmm. It is more than just what. Cocok sih silence itu. Karena ya gimana ya, susah aku menjelaskannya. Oke. Menarik untuk dibahas. Walaupun aku juga ya seperti biasa lupa dengan garis besar bukunya, tapi yang aku ingat memang ada hal-hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dan pada waktu aku apa baca bukunya pertama kali, nggak ada diskusi sama siapa-siapa gitu. Aku juga ngerasain yang sama. Karena seperti yang kamu bilang tadi, buku itu ada kayak kalau ngomong apa ya, atmosfernya gitu lah. Kayak kita bilang tadi, Hmm. atmosfer gotik atau atmosfer buku Victorian itu ada sendiri. Tapi Hmm. buku Jepang itu ada sendiri. Hmm. Yang banyak paling aku baca itu Haruki Murakami. Hmm. Tapi nggak semua bukunya punya atmosfer yang beda-beda kayak Norwegian Wood itu lain lagi. Dance 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 itu lain lagi yang kumpulan short story. Terus Kafka on the Shore itu lain lagi. Udah baca Murakami belum? Belum terlalu banyak kalau menurut kami. Tapi Susaku Endo aku ingat Susaku Endo itu Ya, ya. satu yang aku baca di awal-awal 2000-an atau pertengahan yang aku masih muda lah berarti. Itu agak mengguncangkan gitu loh. Tapi Nah, iya, iya. harus baca lagi ya supaya ingat itu apa. Oke. Dan aku semoga, Menarik itu. semoga percakapan pertama ini jadi semacam nyicip ya. The way, let's read like this gitu. Mari kita bicarakan buku dengan cara ini. Oke. Kamu kedengarannya Menarik. iya. Balik lagi yang ke akademis tadi ya. Aku waktu di acara Oslo Book Club itu, aku merasa kering banget rasanya waktu si orang-orang akademis ini ngomong. Karena mereka Hmm. the teknik begini, the juxtaposition of all this term makes me want to say, come on, you don't make me feel I want to read it. Ah, Makanya karena aku dikasih istilah teknis jadi malah apa ya? ya, Jadi malah ilfil. jadi misalnya si narator ini dicela habis-habisan karena dia unreliable narrator. Aku Ah. justru being unreliable itu sangat believable buat dia dari umurnya itu. Makanya aku berkeras di situ. Justru Hmm. makin believable cerita ini ada di mata dia karena dia memang uh, unreliable. Dan menurut Hmm. apa sih yang reliable narator itu? Kalau naratornya Hmm. reliable itu ceritanya sangat boring karena tiba-tiba yang Iya, adalah iya. penulis sendiri gitu loh. Itu karena dia unreliable itu jadi malah menarik, kita nggak bisa berhenti baca. Exactly. Nah, Hmm. tapi balik lagi orang-orang yang akademis ini punya banyak kata-kata untuk mendeskripsikan buku dibandingin Hmm. pembaca awam. Pembaca awam itu biasanya gimana bukunya? Bagus. Bukunya tentang apa? Terus, Oh, tentang ini. Udah gitu. Kenapa kita nggak nyari jalan tengahnya di mana kita bisa ngomong lebih banyak dari sekedar bilang itu bagus, terus diseseli informasi tentang kapan, waktu, siapa yang nulis gitu kan. Itu kan bisa di Google. Tetapi kita jangan sampai terlalu teknis yang kayak hmm. tadi. Aku Hmm. itu sih. Itu mimpiku sih. Mm. Iya, iya, iya. Gimana? Udah. Masuk akal. Jadi gitu Melisa, menurut aku kalau eh, kalau nggak ada lagi yang perlu kita bahas, kita bisa akhiri di sini. And maybe we will talk about other books in other time. What do you think? Hmm. Apakah ada Ya, yang belum aku? sepertinya sih sudah sih. Ya, karena aku belum selesai bacanya. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Menurut aku eh, buku kan kita kan punya Hmm. dan kehidupan juga gitu.
Buku adalah kenikmatan saja, bukan beban. Nah, lalu Mas Irwan ini setelah baca Rebecca, ini nggak, maksudnya pengen baca karya-karyanya Daphne yang lain nggak? Iya, tapi tentu saja aku nggak tahu ya, mungkin kamu sama dengan aku. Sebagai Mm-mm. buku tuh buku yang diniatin untuk baca tuh banyak banget. Iya, betul. Aku cuma bisa berjalan. Timbunannya masih banyak banget. Ya. Dan itu motivasi utama, motivasi berikutnya untuk bikin podcast ini adalah itu, bagaimana supaya ada motivasi untuk oke, dari daftar yang panjang itu apa yang pengen aku bikin, Hmm, kan? Kalau kamu terhasut, you are I see. to do this here. Kalau, sorry, nge-lag tadi kayaknya. Mhm. Kalau film yang Alfred Hitchcock itu pernah nonton nggak? Yang mana? Adaptasi Rebecca. Yang mana? Rebecca, Oh, adaptasinya Rebecca tapi Alfred Hitchcock. bagus. Tahun berapa? Masih hitam putih gitu. Aku belum baca. Belum ya? Belum nonton. Nah, aku juga belum sih, cuman apa ya, aku sempat baca beberapa review setelah adaptasi Netflix itu dan banyak yang bilang, oh jauh lebih bagus yang lama itu, Hmm. yang jadul. Tapi filmnya masih hitam putih. Tapi menurut aku ada hal yang susah untuk dimasukkan ke layar, yaitu Iya, fiturnya si Mrs. De Winter ini. iya, iya konfliknya karena itu terjadi di kepalanya sih. Itu nggak sih? Exactly. Itu yang susah diadaptasi gimana ya? Kalau cuma Itu ini, terjadi di kepalanya dia dan ketika kita membaca kan akhirnya masuk ke kepala kita ya. Ya kasarnya mungkin begitu ya. Itu memang iya, beda. sumber keresahan, sumber konflik, sumber tensinya atau ketegangannya itu ada di kepalanya si penutur ini. Kalau pakai layar kaca, kita keluarkan kamera ngelihat dari luar, Hmm, biasa banget cerita ini. iya, bener. Hah, betul. Makanya yang Netflix itu kan harus dibumbui, bumbunya kebanyakan karena cerita ini siap masalahnya yang seperti itu tadi. Hmm, Karena kita udah di luar kepalanya si pencerita ini, jadi ya apa yang bikin cerita ini istimewa dikasih bumbu-bumbu yang macam-macam itu. Cuman yang aku nikmati nih dari film itu adalah visualisasinya. Jadi tahu hmm. Manderley itu kayak apa, jadi tahu Happy Valley itu kayak apa gitu kan. Oh ini ada yang lucu sebenarnya. Ada satu, aku jadi inget nih, kita nggak jadi mengakhiri nih ya. Oh, apa, lanjut aja dulu. Jadi emang podcast ini ngalur ngidul kok. Jadi di buku ini, jadi di acara book club tadi itu ada yang bilang, si Daphne du Maurier ini memilih namanya aja itu sudah sengaja untuk menciptakan negativity. Aduh, aku lupa. Nama namanya Rebecca atau Pilihan nama-nama atau di oh pilihan nama-nama semuanya itu. ini. Dia bilang apa? Aduh, aku kok lupa ya contohnya ya. Menurut aku dia agak overthinking sih. Ah, Eh, bantu aku dong, sebutin apa aja nama-nama yang ada di buku ini kayak eh, Max, nama tempat, Mrs. Dan. nama tempat Oh, juga. nama tempat. Karena Nama kemudian tempat. menyebutkan, aku mematahkan teori dia kan aku bilang ada yang namanya Happy Valley. Iya, iya, Happy Valley. Terus dia Terus, jawab gini, itu kan sarkastis. Aduh, hmm, lupa sih. Nggak aku catat sih poin itu. Tapi itu menariknya bahwa membicarakan buku itu dengan makin banyak orang tuh makin banyak juga eh, versi-versi bacaannya itu. Anyway, kalau yang itu yang apa namanya? Tempatnya si Rebecca mati itu apa kali namanya? ya benar. Eh, apa namanya? Mm, Nggak ketemu. Kayaknya di Google aja. Ya udah kita kita menyerah aja poin. Karena dari gambaran dia itu seakan-akan semua ini seram, muram gitu kan. Tapi di situ Hmm. ada Happy Valley dan itu Happy Hmm. Valley mencuat dan sarkastik.
Di antara yang suram-suram ini tahu-tahu ada yang jelas-jelas menyebut namanya, ini harus happy loh kamu lihat ini gitu. Ya, 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 ya. Kalau selain buku Daphne ini ada buku Rebecca ini apa yang bagus? Ada yang udah pernah baca belum? Dari Daphne. Hmm. Belum. Belum baca yang lain. Banyak sebenarnya bukunya. Iya, Ini kalau di buku yang ini, di belakangnya kan ada Jamaica Inn. Ini oke. dia ada yang dia di sini. Jamaica Inn sama satunya itu apa ini? Frenchman. Kayaknya kumpulan kumpulan cerpen gitu. Sebenarnya aku udah punya sih, tapi beberapa di Kindle, maksudnya versi digital. Iya, iya, iya. Tapi ya seperti biasa nggak tahu bacanya. Pokoknya ditimbun dulu. Sama, kita kan penimbun buku. Ya, Nah, aku justru, pingin sih, cuman ini ngomongin Rebecca aja nggak kelar-kelar. iya. Dan lagi-lagi aku akan balik Ternyata masih banyak. untuk orang-orang yang belum pernah baca klasik, mulailah dengan Rebecca ya, karena kamu akan hook. Hmm. Aku sih sebenarnya nggak setuju apa namanya ada pemisahan. Oh ini klasik, oh ini kontemporer gitu kan. A good book is a good book anyway. And Mm-mm. it's a good book. Sebenarnya sepertinya makin ke sini definisinya makin cair gitu. Ya, Kayaknya semua orang boleh kalau kamu berpendapat misalkan buku populer atau klasik ya udah nggak apa-apa. Yang aku tangkap sih kayak gitu. aku kan nanya waktu acara Mizan itu sama pembicara nggak dijawab soalnya. Yang disebut klasik itu apa dan apakah misalnya kalau kayak tadi public domain 70 Heeh, tahun, heeh. apakah itu bergerak juga dengan klasik gitu loh. Seiring Harusnya bergerak. itu Mm. kan yang sekarang 70 tahun ke belakang kan makin maju juga. Apakah itu jadi klasik lama-lama gitu loh. Menurutku iya sih. Hmm. Ya karena kan waktu berjalan terus. Kalau gitu apa pentingnya itu disebut klasik atau enggak? Kalau masalah public domain, aku understand karena itu masalah copyright. Begitu 70 tahun nggak perlu bayar copyright gitu kan. Kalau itu mungkin lebih ke ciri yang apa ya, ya relevan dengan semua era gitu. Hmm. Itu sih, itu yang menurutku apa ya, ciri yang mendefinisikan buku klasik itu dia bisa dibaca 100 tahun lagi, tapi kita masih bisa nemu hal-hal yang relevan di dalamnya. I Iya, think that's what makes a classic. iya benar. Jadi dia termasuk buku yang survive ya. Jadi di zaman Ya. Rebecca ini ditulis pasti ada banyak buku lain. Tapi dia Hmm. sampai ke kita. Nah, yang sampai ke kita itulah yang kita sebut klasik kali ya. Hmm. Kan Ya, setuju. that makes sense. Jadi kalau misalnya Melisa masih kontak-kontak Hmm. sama Mbak Esti di Ini Mizan, lampuku tambah lama. udah malam ya? Sekarang hampir jam 5. Enggak, ini kan aku pakai lampu. Sebentar, sebentar. Iya, baru terang. Aku pakai lampu lain. Ternyata lampunya habis baterainya. Aku kira kamu semakin gotik. No. Kan udah plot twist nih, udah sepertiga yang Iya. makin gelap ceritanya kan. Kamu sesuaikan dengan lampu. Oke, aku usul kita kata akhir aja. Melisa, kalau kamu ketemu pembaca yang belum pernah baca buku ini, how do you, bagaimana kamu menghasut mereka? Hmm, pertanyaan cukup susah. Bukan Aku pertanyaannya. mungkin akan bilang eh, apa ya? Kalau misalkan kamu baca buku ini, Hmm. mungkin kamu akan sama bingungnya dengan tokoh utamanya atau naratornya. Mungkin kamu akan sama galau dan overthinkingnya seperti dia. Itu kata yang aku cari dari tadi, galau. Galau, iya, iya, iya. Oh iya, ya benar-benar.
Iya. Em, apa ya? Em, aku susah mengeluarkannya dalam kata-kata. Iya. Ya, ya udah. Tapi menurut Ya, aku, intinya ini kalau benar-benar ingin masuk ke dalam karakter ya udah baca buku ini gitu. Masuk ke dalam kepalanya si narator tuh. kalau aku tambahin sih, kalau penasaran sama apa yang Melisa bilang tadi soal tempat yang untuk melarikan diri atau pelarian, Oh, ada hasil dan sebagainya. Ini pintu yang bagus untuk masuk ke sana hmm, menurutku. Karena hmm, dapat dua-duanya. Yang pertama dapat suasana tadi itu, suasana masa lalu yang sudah nggak ada lagi, ya, plus keseruan sebuah hmm, cerita ada di buku ini gitu loh. hmm. Gitu. Oke, setuju. Tapi kalau menurut Mas Irwan nih, perlu nggak kalau misalkan ini kita ngomong sama orang yang sama sekali nggak tahu tentang Rebecca ini, bukunya Rebecca. Kita perlu nggak ngomong kalau Rebecca ini bukan tokoh utamanya? Perlu. Maksudnya, tapi oke, ini diskusi yang panjang ini. Lalu tokoh utamanya siapa? Oh iya, nanti deh. Berarti baca aja udah gitu aja. Iya, menurut aku ya, karena buku ini seperti membongkar semua stereotip kita. Oh, tokoh utama tuh harus begini, itu gini kan. Hmm. Yang aku bilang tadi, donat tadi tuh. Donat itu Hmm. definisinya kan dengan lubangnya itu. Kalau lubangnya itu nggak ada, dia bukan donat. Tetapi donat lubangnya sendiri Hmm. nggak ada kan. I think that's Hmm. Hmm. a stupid analogy. Ini donat. Oke. Ya, wow. Terima kasih loh Melisa sudah menemani Ya, ngobrol. aku mau baca ulang. Ya, Kalau sama-sama. terima kasih.